Shalom Gereja Tuhan, selamat hari Minggu. Senang sekali saya hari ini bisa kembali menyapa Bapak Ibu, serta rekan-rekan semua, baik yang ada di Jakarta, Bali, maupun di Manokwari. Kita pasti sudah pernah mendengar cerita bagaimana Daud mengalahkan Goliat, bagaimana seluruh barisan tentara Israel pada saat itu takut. Dan kita semua juga tahu bahwa akhir dari cerita ini adalah kuasa Tuhan menyertai Daud sehingga Daud mengalahkan Goliat. Tapi tahukah Bapak Ibu serta rekan-rekan semua, ada satu orang yang bernama Kaleb yang pada saat itu berusia 85 tahun, ia mengalahkan satu kota Hebron yang isinya raksasa sama seperti Goliat. Bukankah kita semakin menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dari yang kita pikirkan? Saya percaya hari ini kabar baik yang akan disampaikan, firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Otto akan menghasilkan kekuatan dalam setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tiba saatnya kita mau memuji Tuhan, menyembah Allah yang mengasihi kita. Firman Tuhan berkata, Dia yang telah menjadikan kita berharga, dan kemurahan-Nya dinyatakan sewaktu Dia mengorbankan anaknya yang tunggal sebagai ganti kita untuk menebus setiap pelanggaran dan akibat dosa kita. Itu sebabnya saat ini kita bisa berani menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk menerima anugerah pertolongan kita pada waktunya. Amin jemaat Tuhan. Mari bawa hati kita, mari melihat betapa banyak kebajikan, kemurahan yang Dia telah sediakan bagi kita.
berikan nyawanya. Dia datang untuk selamatkan terhilang. Bulu yang patah tak diputuskan, sungguh yang telah pudar nyalanya takkan dipadamkan, takkan ditinggalkan. Yang dikorbankan dan Dipaksakan, diderita, sengsara dibalukan. di kegelapannya pun berseru, Allah, mengapa kau tinggalkanku? Sejenak ia ditinggal sengsara karena dosa dunia harus dipikunya. Mari dengan tangan terangkat tersungguh di kakimu, sebab anugerah selamatkanku. Tak dapat ukur kasih dan rahmat-Mu di hidup. Kau selamatkan aku dan angkat hidupku. Terimalah kemenangannya. Dunia saat kebangkitan tinggal di dalam. Kini ku lebih dari pemenang. Kuasa dosa telah dipatahkan. Hai maut, di mana kau senang? Aku telah merdeka karena tebusannya. Mari kita sembah Dia. Tersungguh di kaki, sebab anugerah selamatkanku. Tak dapat ukur kasih dan rahmat-Mu di hidup. Kau selamatkan aku dan angkat hidupku. Tersungguh di kaki, anugerah selamatkanku. Tak dapat kasih dan rahmat-Mu di hidup. Kau selamatkan aku dan angkat hidupku. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorak-sorai bagi Allah yang mengasihi kita dan menyatakan kemurahan-Nya bagi kita.
Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atas kita. Amin. Mari dengan satu hati kita katakan, Kami memanggil generasi, menjawab panggilan ilahi, memberi diri untuk mengabdi, tanggalkan beban yang halangi. come on. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau diterangkan, bersinar dan jadilah terang. We will shine arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let only your thing bear your name. Rise up and street from death to life. We shall reach your glory. Our life will show mercy. There is no other name. Bersama-sama sebagai satu jemaat Tuhan, kita sorakan haleluya. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau diterangkan, bersinar dan Bersiap jadilah bersama-sama. terang. We will shine arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name.
Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan di Jabodetabek, di Bandung, di Bali, di Papua, kota-kota lain, dan juga di luar negeri. Beberapa pengumuman untuk hari ini. Ibadah Minggu tanggal 29 Agustus minggu depan kembali akan diadakan online. Ibadah umum jam 12 siang dan ibadah Shouters Kids jam 10 pagi. Jangan lupa subscribe YouTube channel GKKD Shouters dan mari kita saling menyapa di kolom komentar. Jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, nomor rekening dan barcode OVO bisa dilihat di layar. Program Sharing for Caring sudah dilangsungkan dari bulan April tahun 2020. Melalui dukungan dana dari Jemaat Tuhan, kita sudah memberkati banyak saudara-saudari yang membutuhkan. Mari kita terus giat berpuasa yang dilakukan setiap hari Selasa jam 6 sore sampai hari Rabu jam 6 sore, dan kita menyisihkan uang makan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nomor rekening Sharing for Caring bisa dilihat di layar. Jemaat Tuhan, GKKD Shouters saat ini sudah melayani di Bali dan di Papua, tepatnya di kota Manokwari. Mari kita dukung pelayanan ini. Rekening persembahan misi bisa dilihat di layar. Kirimkan pokok doa dan kesaksian saudara melalui Instagram GKKD Shouters. Klik link yang ada di bio dan pilih form doa, atau bisa melalui kolom komentar di YouTube. Program Love Talk adalah sebuah program percintaan untuk rekan-rekan muda dan yang belum menikah. Program ini diadakan setiap hari Kamis, kecuali di minggu pertama. Melalui program ini, rekan-rekan muda akan diberikan pengetahuan dan dikuatkan. Mari kita simak bersama-sama program Love Talk minggu ini yang bertema Love at the First Sight. Jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan, ingin didoakan saat sakit, ingin konseling, atau membutuhkan komunitas anak-anak Tuhan, bisa menghubungi sekretariat GKKD Shouters. Nomor telepon tertera di layar. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberi, saudara, saya ingin share satu firman Tuhan kepada Anda yang saya yakin akan menguatkan kita semua, sama seperti ini menguatkan saya juga. Saya mau share firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sebab Allah telah berfirman, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau." Yang mau saya share adalah firman Tuhan berkata dengan jelas dan memberikan jaminan kepada setiap kita bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. In term of money, in term of giving, ini penting sekali kita ketahui, karena kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka Allah kita sudah pasti akan mencukupkan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya. Itu sebabnya dikatakan di firman Tuhan bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi bayangkan kalau orang tua kita berkata bahwa misalnya rekan-rekan mau minta duit untuk uang belanja dan belanja misalnya untuk jajan di sekolah gitu ya, dan kemudian orang tua bilang ini sudah pasti cukup, dan kita bilang enggak cukup. Orang tua kita bilang ini sudah pasti cukup, ini lebih dari cukup, dan saudara bilang enggak cukup. Itu pasti akan nyebelin gitu ya, buat orang tua kita kesel gitu. Udah dibilang cukup kok malah dibilang enggak cukup gitu. Dan kemudian kita bisa berkata bahwa mama nggak ngerti sih, papa nggak ngerti sih gitu ya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang mengerti. Firman Tuhan di Matius berkata, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan memikirkan apa yang dia makan, apa yang akan dia minum, apa yang akan dia pakai. Tetapi Tuhan mengerti, mengetahui bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya dia berkata, karena saya tahu apa yang kamu butuhkan, jangan jadi hamba uang. Nah, gitu ya. Jadi jangan hanya memikirkan uang. Misalnya orang kalau melakukan sesuatu, kalau ada uangnya bersemangat, kalau nggak ada uangnya nggak bersemangat. Kalau memberi, dia akan melihat cukup nggak untuk bulan ini, cukup nggak untuk ini, cukup nggak untuk ini. Saudara, sekalipun kita berpikir cukup, bisa jadi dan seringkali terjadi
Ada hal-hal yang di luar dugaan. Tetapi mau ada hal yang di luar dugaan atau ada hal yang mendadak gitu ya, kalau kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata cukup, kita itu cukup. Itu sebabnya kamu cukup, dan ketika kita memberi justru kita menabur, dan itu akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber keuangan kita, maka kita memberi dengan sukacita. Terlebih lagi Dia menjamin bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan membiarkan kita. Bukankah ini menyenangkan? Amin semuanya ya. Ini membahagiakan. Jadi saudara bisa mempersiapkan uang kita, saudara bisa mempersiapkan pemberian saudara, karena setiap pemberian kita adalah taburan, dan kita sedang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Sebelum kita memberi, mari kita mengucapkan statement iman kita terlebih dahulu. 3, 4. Aku percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur adalah benih yang terbaik, yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya jaminan di dalam Tuhan yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami. Yang berarti bahwa pencipta langit dan bumi, yang mengatakan bahwa Ia akan mencukupkan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya, itu nggak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya kami nggak mau percaya kepada jumlah rekening kami nggak mau mengandalkan keuangan kami, nggak mengandalkan kondisi kami, tapi kami mengandalkan Tuhan yang justru membuat kami selalu berkecukupan. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan hati penuh sukacita dan kerelaan hati. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Firman Tuhan berkata, sebab Dia yang telah menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Dia telah mengenal kita dan Dia sangat mengasihi kita. Bahkan Dia serahkan anaknya untuk membuktikan kasih-Nya bagi kita. Engkau Tuhan yang membentuk dan yang menjadikanku, dan menenun di kandungan ibuku. Engkau Tuhan yang mengenalku. Kau rancangkan masa depan yang penuh kebaikan. Bukanlah rancangan kecelakaan. Masa depan penuh harapan. Mari angkat kedua tangan kita dan katakan, Kasih-Mulah yang memulihkanku ketika ku jatuh. Kau mengangkatku, kebaikanmu yang tak pernah meninggal. Kini ku tahu dekat padamu adalah yang terbaik di hidupku. Ku mau percaya rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu indah Tuhan. Kau rancangkan masa depan yang penuh kebaikan.
kecelakaan, masa depan penuh harapan. Kasih-Mulah yang memulihkanku ketika ku jatuh. Kau mengangkatku, kebaikan-Mu yang tak pernah meninggalkan. Tahu dekat padamu adalah yang terbaik di hidupku. Ku mau percaya rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari dengan tangan terangkat, segenap hati kita. Kasih-Mulah yang memulihkanku ketika ku jatuh. Kau mengangkatku, kebaikan-Mu yang tak pernah meninggalkan. Kau dekat padamu adalah yang terbaik di hidupku. Ku mau percaya rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami sembah Engkau, oh, karena Kau sangat mengasihi kami. Kau sangat mengasihi kami, Tuhan. Kau sangat mengasihi kami. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita mengangkat tangan kita. Kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah, mengucap syukur untuk kasih-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan. Kami ada hari ini Tuhan, menikmati kasih-Mu, makan sehidangan. Ketika kami makan, kami tahu Kau menghalau musuh-musuh kami. Ketika kami makan firman Tuhan, membebaskan kami, kebenaran-Mu membebaskan kami dari ketakutan, kekhawatiran, membebaskan kami dari sakit penyakit, memerdekakan kami dari kemiskinan, dari kutuk, menyelamatkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika firman Tuhan diberitakan, sesuatu mukjizat sedang terjadi. Roh Kudus berbicaralah kepada setiap hati, meneguhkan setiap kami, supaya kami semakin hari semakin teguh di dalam janji firman Tuhan. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kita bertemu kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan 1 bulan ini kita belajar tentang pengharapan. Walaupun ini akan menjadi minggu keempat. Bulan ini ada 5 minggu ya. Ini akan menjadi minggu keempat, tapi saya akan membuat kesimpulan dari khotbah tentang pengharapan. Karena mulai minggu depan kita akan berbicara tentang topik yang baru lagi. Jadi saya berdoa, saya percaya saudara sedang menyiapkan hati saudara. Amin. Mari kita lihat, judulnya adalah harapkanlah yang baik dan kamu pasti menerima yang baik. Coba bilang sama kanan kirinya, harapkan yang baik. Harapkan yang baik, maka kamu pasti menerima yang baik. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan ya.
Kita akan mulai dari Efesus 6 ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak Ibu, kita lihat, rekan-rekan kita lihat bahwa si jahat itu menyerang, digambarkan di firman Tuhan 1 Petrus 5, iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Tetapi di dalam Efesus 6 diceritakan dia seperti memanah kita. Benar? Dan saya pernah khotbahkan bahwa area yang dipanah oleh si iblis adalah di mana saat ini kamu sedang takut dan khawatir. Karena apa? Karena iblis itu selalu datang mengintimidasi. Dia mau kita hidup di dalam kekhawatiran, khawatir akan masa depan kita. Itu sebabnya tanda iblis bekerja adalah ketakutan dan kekhawatiran. Apa yang dia lakukan? Orang takut, orang khawatir, yang hilang adalah pengharapannya. Pengharapannya jadi tidak pasti, makanya dia bingung, makanya dia bimbang, makanya dia khawatir. Yang tadinya dia berharap sembuh, tapi karena tipuan iblis, karena intimidasi iblis, kamu nggak akan sembuh, kamu kan orang berdosa, kamu kan sudah jatuh di dalam dosa, kamu sakit karena hukuman Tuhan. Karena kita kena intimidasi iblis, kita jadi tidak punya harapan akan masa depan, benar gak? Begitu juga dengan masalah keuangan, begitu juga dengan masalah pasangan, begitu juga dengan masalah anak-anak kita. Bagi teman-teman yang kuliah, begitu juga dengan masalah kuliah. Saya mungkin gak ya kuliah? Dari mana ya uangnya? Apa yang diambil iblis? Harapan. Makanya di dalam Pengkhotbah 9 dikatakan, tanda orang hidup adalah berpengharapan. Pengharapan itu selalu berbicara tentang masa depan. Itu sebabnya dikatakan iblis itu menyerang seperti menggunakan panah api. Dan dikatakan firman Tuhan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi supaya kita bisa menang dari panah si iblis, benar? Yang dipanah adalah pikiran kita, karena iblis itu menyerang pikiran. Lawanlah iblis dengan segala tipu muslihatnya. Jadi itu sebabnya dia memanah di pikiran saudara. Itu sebabnya kata firman Tuhan, kenakanlah ketopong keselamatan, karena yang diserang adalah pikiran. Oke? Jadi penting bagi iblis itu kamu tidak punya harapan. Karena pengkhotbah katakan, orang hidup tandanya apa? Punya harapan. 1 Tesalonika 5 ayat 8 dan 9, apa sih yang dimaksudkan dengan berketopongkan keselamatan? Kenakanlah ketopong keselamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju zirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Perhatikan yang di highlight, berketopongkan pengharapan keselamatan. Lalu di ayat 9 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita, kamu dan saya, untuk ditimpa murka. Jadi saudara, kalau kita berpikir tentang masa depan kita, kata firman Tuhan, kita tuh berpikir masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia 29. Kenapa saudara berharap yang baik? Kenapa saudara selalu berpikir yang baik? Karena Tuhan tidak akan memberikan masa depan yang buruk. Itu satu. Yang kedua, karena masa depan saudara bukan hukuman. Tuhan tidak akan memberikan hukuman untuk masa depan saudara. Itu sebabnya untuk masa depan saya berani berharap yang baik. Karena Tuhan tidak sedang menghukum saya. Dapatkah saudara lihat kebenaran firman Tuhan ini? Tetapi kalau saudara tidak berani melihat hari depan saudara, karena saudara berpikir jangan-jangan Tuhan sedang menghukum saya. Hei, perhatikan ayat 1 Tesalonika 5 ayat 8 dan 9 ini dikatakan, berketopongkan pengharapan keselamatan. Lalu ayat 9 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kamu dan saya untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan yang di highlight, nama ketopong itu adalah pengharapan. Seringkali kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang sudah kehilangan pengharapan.
dia cuman mengalir saja. Whatever will do lah. Apapun yang mau terjadi, terjadilah. Dia tidak berani memikirkan yang baik untuk masa depannya. Dia tidak berani membicarakan masa depan yang baik. Membicarakan nanti saya mau kuliah di sini. Saya nanti sehat, saya pasti diberkati. Nggak berani saudara. Karena apa? Karena tidak ada harapan sama sekali. Iblis berhasil membuat dia bernafas, tapi tidak berharap. Masa depannya dia bilang, nanti yang terjadi, terjadilah. 1 Korintus 9 ayat 10 katakan begini. Atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Pembajak harus membajak dalam pengharapan. Penggirik harus menggirik dalam pengharapan. Untuk memperoleh bagiannya. Perhatikan ada kata yang diulang. Saudara perhatikan, ada kata yang diulang, ada dua kata yang diulang. Pertama apa? Harus, dan yang kedua adalah pengharapan. Pembajak harus membajak dalam pengharapan, benar? Kemudian penggirik harus menggirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi kalau saudara mau melihat hari depan yang baik, melihat kesembuhan, melihat mukjizat, melihat berkat, melihat kesembuhan, apa yang harus kita lakukan? Taruh helmet, taruh helm, ketopong yang disebut dengan pengharapan. Jadi penting banget pengharapan ini saudara. Dan iblis mau kita berperang tanpa menggunakan helmet, tanpa menggunakan helm. Iblis mau kita hidup, tidak usah ada harapan bagi masa depan. Bahkan ada anak-anak Tuhan, saya pernah mendengar, gak usah setting harapan yang tinggi, nanti gak enak kamu jatuh. Kalau terlalu tinggi nanti jatuhnya gak enak. Saudara, firman Tuhan katakan apa? Kamu tuh harus menaruh pengharapan seperti pembajak harus berharap bahwa dia pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Perhatikan ayatnya, penggirik harus berharap sesuatu yang baik dari hasil taburan benih yang dia berikan. Wow. Nah, mari kita lihat, ada 3 hal yang mau saya ceritakan tentang pengharapan. Tadi saya ceritakan pentingnya pengharapan. Dan iblis mau saudara dan saya tidak hidup dalam pengharapan. Mari kita lihat. Yang pertama, pengharapan, iman dan kasih itu selalu berjalan bersama. Pengharapan, iman dan kasih gak pernah berjalan sendiri-sendiri. Gak ada orang yang punya harapan tapi tidak punya iman. Gak ada orang yang punya iman tapi tidak punya kasih. Nah, di dalam 1 Korintus 13 dikatakan gini, demikianlah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Yang paling besar diantaranya ialah kasih. Yang paling besar diantaranya kasih. Nah, dalam terjemahan bahasa Yunani dibilang begini, nuni demene pistis, kemudian elpis, kemudian agape, tatria tauta. Ketiga hal itu dikatakan meiton de tauton he agape. Bahasa Yunani ini agak gampang untuk dipelajari saudara. Jadi kalau kita udah belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu enak sekali dipelajari. Nah, kenapa saya buka bahasa Ibraninya? Karena kalau dalam bahasa Indonesia tidak diterjemahkan dengan, tidak digambarkan dengan sangat clear. Di dalam terjemahan bahasa Ibrani, kata nuni de mene, kata mene itu adalah tunggal. Walaupun dia sedang menceritakan pistis, dia sedang menceritakan pistis iman, kemudian elpis iman, kasih, iman, dan pengharapan. Agape itu adalah kasih. Ketiga hal itu, walaupun dia 3 hal tetapi dalam satu. Dia menjadi satu kesatuan, satu rangkaian. Jadi nggak mungkin satu berjalan sendiri. Oke? Nah, saya mau ceritakan pengharapan itu saudara nggak mungkin berharap kalau tidak ada iman. Saudara nggak mungkin beriman kalau nggak ada kasih. Saudara bisa lihat, pengharapan itu timbul karena percaya. Saudara berharap itu karena percaya. Ada seseorang yang menyampaikan janji. Benar?
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu adalah dasar. Saya berharap karena ada yang berjanji. Tapi kalau yang berjanji ini saudara nggak percaya, nggak timbul harapan. Tetapi karena saudara percaya kepada janjinya. Lalu orang akan bertanya, kenapa kamu percaya? Karena yang menyampaikannya baik. Menyampaikannya mengasihi saya. Saudara nggak mungkin percaya kepada seseorang yang saudara baru kenal. Benar nggak? Saudara nggak mungkin mempercayai seseorang yang saudara kenal bahwa orang itu jahat. Benar? Allah itu adalah kasih. Itu sebabnya Allah itu menyatakan dirinya 1 Yohanes 4 ayat 8, 1 Yohanes 4 ayat 16 dia mengatakan Allah itu adalah kasih. Supaya apa saudara? Supaya kamu percaya kepada semua janji Tuhan. Lihat. Gambarnya karena saya dikasihi. Makanya saya percaya janji Tuhan. Karena saya percaya janji Tuhan, timbul harapan. Itu sebabnya saudara, dikatakan firman Tuhan, Efesus 6 ayat 16, 17, ayat 17 itu, kembali lagi dikatakan begini, dan terimalah ketopong keselamatan. Jadi pengharapan pengharapan itu kan namanya pengharapan keselamatan. Benar? Jadi kalau saudara sakit, saudara berharap sembuh. Ketopong pengharapan keselamatan. Jadi selalu selamat, selalu diberkati. Kalau saudara hari ini tidak punya uang, saudara berketopong pengharapan diberkati. Amin. Nah, tetapi ada kata yang penting, dikatakan apa? Terimalah. Jadi harapan itu adalah akibat. Wah, jadi saudara nggak bisa mengusahakan, ayo berharap. Ini bedanya dengan pengajaran pikiran positif atau motivator di luar sana saudara. Ada banyak orang yang bercerita, ayo pikirkan yang baik, ayo pikirkan. Nggak bisa saudara. Pengharapan itu dikatakan firman Tuhan, itu adalah akibat. Saudara berharap yang baik itu karena akibat saudara percaya. Saudara percaya karena yang menyampaikannya adalah kasih. Jadi this is so different saudara. Berbeda dengan pengajaran ahli motivator atau ada ajaran positif gitu ya. Berpikiran baik gitu. Nggak bisa saudara. Jadi pengharapan itu bukan saudara yang usahakan. Tetapi itu adalah akibat. Oke? Akibat karena saya percaya kepada janji Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Hey, come on. Tambahkan imanmu, tambahkan percayamu kepada janji firman Tuhan. Lalu supaya kamu percaya, tambahkan kasih. Bukan kasih kepada Tuhan, tetapi kasih Bapa kepada saudara. Itu sebabnya iblis datang kepada Adam dan Hawa, yang dia rusak adalah apa? Image-nya Tuhan sebagai Allah yang mengasihi. Benar gak? Iblis itu selalu datang kepada Adam dan Hawa, dia bilang begini, Tuhan gak mau kan kamu makan semua buah di taman ini? Jadi yang dirusak pertama kali adalah image-nya Tuhan. Kita ngerti gak kenapa dirusak image-nya Tuhan? Supaya kita berpikir, oh ternyata Tuhan itu gak baik. Kalau kita gak percaya dia baik, maka semua kata Tuhan kita gak akan percaya. Itu sebabnya saudara, di dalam hukum Taurat tidak ada iman sama sekali. Karena apa? Hukum Taurat itu hanya yang baik menerima yang baik, yang jahat menerima yang jahat. Hukum Taurat itu tidak berdasarkan kebaikan Tuhan. Hukum Taurat itu berdasarkan kebaikan saudara. Hukum kasih karunia. It's all about God mercy. Itu semuanya hanya karena belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu, Roma 5, mengasihi saya. Amin. Iblis datang kepada Adam dan Hawa bilang, oh kamu tidak boleh makan buah di taman ini. Hawa bilang, bukan, cuma buah yang di tengah itu. Iblis tidak mau berhenti, dia tetap rusak image-nya Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan gak mau kalau kamu makan buah itu, kamu sama dengan Tuhan. Padahal Adam dan Hawa diciptakan sudah segambar dan serupa dengan Tuhan. Apa yang dilakukan iblis? Dia serang lagi image-nya Tuhan. Tuhan gak mau kamu segambar. Lihat saudara,
Pada saat itu Hawa bilang, ternyata sesuatu Tuhan sembunyikan. Ketika image-nya Tuhan sebagai kasih dirusak, maka Hawa tidak percaya lagi apa kata Tuhan. And then dia makan buah itu, saudara. Dia makan langsung buah itu. Kita lihat, saudara, penting bagi kita untuk mengetahui prinsip yang pertama. Kasih, iman, dan pengharapan selalu berjalan bersama-sama. Supaya saudara punya harapan yang baik di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam kasih Tuhan. Renungkanlah kebaikan Tuhan setiap hari. He is so good. Dia itu baik. Bahkan ketika saudara tidak baik. Saya selalu encourage buat setiap anak-anak Tuhan. Jikalau kamu jatuh di dalam dosa, supaya kita tidak bermain-main di dalam dosa. Supaya setiap kali kamu jatuh di dalam dosa, mari datang kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia dan adil. Karena apa? Dia setia mengampuni kita. 1000 kali kita berbuat dosa, 1000 kali dia menanggungnya, dia mengampuninya. Roma 3, benar saudara? 1000 kali saudara jatuh, dia menerima engkau. Tetapi ada prinsip yang kedua, dia setia dan adil. Keadilan Tuhan, dosa adalah dosa, dan dosa harus dihukum. Siapa yang dihukum? Yesus yang dihukum. Yesaya 53. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Jadi setiap kali saudara jatuh di dalam dosa, apa yang harus saudara lakukan? Berhenti, saudara. Lalu renungkan, Tuhan itu baik banget ya. Dia menerima saya, tetapi dia menghukum Yesus. Lalu saudara bilang, thanks Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kau tanggung semua hukuman, supaya aku tidak dihukum lagi. Ketika saudara semakin jatuh cinta kepada Tuhan, saudara jadi semakin benci sama dosa. Amin. Saudara jadi punya pengharapan akan masa depan saudara. Itu sebabnya saudara, saya encourage buat setiap saudara. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan engkau. Kasih, iman, dan pengharapan selalu berjalan bersama. Ini prinsip yang pertama. Lalu yang kedua, prinsip yang kedua adalah pengharapan itu tidak terlihat tetapi terdengar. Mari kita lihat Mazmur 78 ayat 40 dan 41. Ini cerita tentang bangsa Israel di padang gurun. Beberapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun, menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Perhatikan saudara kata mencobai Allah. Sering kali kita bilang begini, bagaimana sih caranya mencobai Allah? Saudara, mencobai Tuhan ketika kita setiap kali ada masalah, kita tidak percaya bahwa Tuhan bisa menyelamatkan kita. Kalau saudara lihat ayat ini, bangsa Israel itu selalu bersungut-sungut. Ada masalah sedikit, mereka bersungut-sungut. Mereka bersungut-sungut air pahit di Mara, mereka bersungut-sungut tidak ada makanan, mereka bersungut-sungut tidak ada tidak ada daging. Mereka selalu bersungut-sungut. Padahal dikatakan firman Tuhan di ayat 43, dia tidak mengingat ketika ia mengadakan tanda-tanda di Mesir, mengadakan mukjizat di padang Zoan, ia mengubah menjadi darah sungai-sungai mereka dan aliran-aliran air mereka, sehingga tidak terminum. Saudara bisa lanjutkan ayat itu terus sampai ke bawah. Saudaraku, mereka tetap bersungut-sungut, padahal mereka sudah melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana air menjadi darah di sungai Nil. Mereka sudah melihat bara, mereka sudah melihat api dari langit, dan mukjizat yang terakhir mereka sudah melihat bagaimana anak sulung mati dan semua mereka tidak mengalami hal yang buruk. Tetapi setiap kali ada masalah, apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut. Saudara, tahukah kamu, setiap kali kamu bersungut-sungut itu tanda tidak percaya. Setiap kali kamu tidak percaya, kamu sedang mencobai Tuhan. Tuhan sudah bilang begini, hei, lihat apa yang aku lakukan kemarin, lihat apa yang terjadi. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu, iblis itu dikalahkan dengan darah anak domba dan kesaksian. Apa artinya saudara? Penting bagi kita untuk mengingat kesaksian, mukjizat yang kita terima, apa yang terjadi dulu.
Banyak anak-anak Tuhan yang gampang sekali kecewa, gampang sakit hati terhadap keadaan. Dia nggak ingat, dia pernah disembuhkan. Dia tidak ingat kebaikan yang dia alami. Bagaimana dia diangkat dari tidak punya apa-apa hingga sekarang menjadi punya apa-apa. Dia dipulihkan. Dia dimahkotai kebaikan Tuhan. Tetapi ketika datang yang buruk, langsung gompleng, langsung sakit hati, langsung tawar hati maksud saya, maaf. Langsung mengeluh. Hey, Roma 1 ayat 21 dikatakan begini. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kata pikiran di sini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, but became vain in their imagination and their foolish heart was darkened. Dikatakan apa? Their imagination. Jadi saudara, pengharapan itu, pikiran itu sering juga diterjemahkan sebagai imajinasi. Imajinasi kita buruk katanya karena mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Seringkali anak-anak Tuhan, imajinasi pikirannya itu tidak bisa memikirkan yang baik karena apa? Dia tidak suka memuji kebesaran Tuhan, apa yang terjadi dulu. Makanya Daud bilang begini, ketika dia berkeluh kesah, dia bilang begini, aku mau mengingat kebaikan Tuhan, aku mau mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan aku. Aku mau mengingat bagaimana Tuhan menyelamatkan aku dari panah. Aku mau mengingat bagaimana Tuhan, lihat saudara, Tuhan itu mau kita mengucap syukur untuk apa yang sudah kita terima di dalam hidup kita. Itu sebabnya ketika bangsa Israel menyeberang di sungai Yordan, lalu Joshua berkata kepada tua-tua orang Israel supaya menaruhkan 12 batu, lambang dari 12 suku orang Israel, di tepi sungai Yordan. Supaya apa? Supaya kamu ceritakan kepada anak cucumu bagaimana Tuhan membelah Laut Merah. Karena apa saudara? Bukan Laut Merah, sungai Yordan. Karena apa? Pada waktu Tuhan membelah Laut Merah, baru saja mereka membelah Laut Merah, berjalan 3 hari sampai di Mara. Bangsa Israel sudah bersungut-sungut. Padahal dengan mata mereka sendiri, mereka sudah melihat Laut Merah terbelah. Banyak anak-anak Tuhan yang disembuhkan, banyak kita dipulihkan, bisnisnya diberkati. Banyak anak-anak Tuhan mengalami mukjizat dalam pernikahannya. And mereka tidak mau mengucap syukur. Saudara, saya mau katakan kepada kamu, mau mengingatkan kepada kita, hal-hal yang kecil saudara, semua kebaikan Tuhan buat menjadi besar saudara. Sehingga pikiran saudara akan bisa berkata, dulu aku diselamatkan, dulu aku sembuh, sekarang juga aku sembuh. Amin. Sakit ini aku sembuh, sekarang juga sembuh. Kalau saudara bilang, tapi aku belum pernah dengar kesaksian, karena iblis dikalahkan dengan darah anak domba dan kesaksian. Kalau saudara mendengarkan kesaksian orang, hey, dia tidak ada bedanya dengan aku, dia anak Allah, aku anak Allah. Amin. Aku pun pasti menerima kebaikan Tuhan. Amin saudara. Banyak anak-anak Tuhan gagal berimajinasi yang baik, memikirkan yang baik, karena dia gagal mengucap syukur. Itu sebabnya pengharapan itu tidak terlihat saudara, tetapi terdengar. Kalau saudara biasakan mengucap syukur terhadap hal-hal yang kecil, saudara bisa melihat harapan bagi masa depan saudara. Saudara akan punya imajinasi yang baik akan masa depan kita. Ketika saudara biasa mengucap syukur, wah puji Tuhan, aku sembuh pada waktu, saudara ingat, saudara sebutkan, puji Tuhan papa sembuh pada waktu A, B, C. Saudara ingat, lihat saudara, ketika datang masalah, entah itu masalah sama, penyakit, saudara akan bilang, dulu aku diselamatkan, sekarang pun aku diselamatkan. Dulu masalah keuanganku diberesin, sekarang pun masalah keuanganku pasti beres. Dulu aku waktu pernikahan ada berkat entah dari mana, ada orang yang memberkati. Sekarang pun masalah tagihan ini, aku pasti diberkati. So, karena saudara membesarkan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan Lukas 6 ayat 45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya. Perhatikan, lalu digarisbawahi, karena yang diucapkan mulutnya
meluap dari dalam hatinya. Saudara perhatikan, semua yang meluap dari mulut orang, semua yang keluar dari mulut, itu meluap dari dalam hati. Dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan begini, ayat 24, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku dan keluhanku tercurah seperti air. Yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Saudara perhatikan, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Ayub itu selalu takut akan masa depannya, masa depan bisnisnya. Karena apa? Bisnisnya kan hancur. Masa depan anak-anaknya, karena anak-anaknya meninggal semuanya. Ayub itu selalu takut dan dia selalu cemas akan itu. Dan perhatikan ayat 24-nya saudara, dikatakan ganti rotiku adalah keluh kesahku dan keluhanku tercurah seperti air. Saudara perhatikan, orang yang mengeluh itu karena dia takut. Orang yang khawatir, orang yang komplain akan sesuatu karena dia takut terhadap masa depannya. Pikirannya tidak punya harapan. Oke. Mungkin kalau kita bertemu dengan Ayub, dikatakan di ayat 26, Ayub itu tidak tenang hidupnya. Gelisah selalu. Kita akan melihat, ketika kita duduk dengan Ayub, kita akan mendengar dia begini. Tuhan. Kalau duduk tuh langsung gejuprak gitu. Pernah lihat nggak ya orang yang duduk tuh gerbak, seolah-olah dia menanggung beban dosa semua manusia di dunia ini. Kalau jalan dia begini, Tuhan, gitu ya. Kalau berdoa tuh mulainya dengan, Tuhan, kayaknya bebannya itu luar biasa. Itu mungkin Ayub ya saudara. Dan lihat, yang dia takutkan itulah yang mendatangi dia, yang dia cemaskan itulah yang menimpa dia. Dan dari saudara, semua yang saudara takutkan akan saudara ucapkan. Pengharapan itu memang tidak terlihat tetapi terdengar. Kalau orang berharap, dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, sekalipun dia belum melihat. Karena apa? Karena dia biasa mengucap syukur kepada hal-hal yang kecil yang sudah terjadi di hidupnya. Dia mengucap syukur. Lalu ucapan syukur yang kedua, karena dia percaya walaupun dia belum melihat, dia akan bilang, dulu aku diselamatkan, sekarang pun aku diselamatkan. Dulu aku diberkati, sekarang pun aku diberkati. Lihat saudara, tetapi kalau kita tidak percaya akan masa depan kita, yang keluar adalah keluhan. Kita jadi Mr. Grumpy. Kita menjadi Mrs. Complain. Kita tuh selalu mengeluh. Ada masalah sedikit kita langsung khawatir, kita menjadi bimbang. Ada masalah sedikit kita marah ke sini, marah ke situ. Kita tuh tidak pernah tenang. Wow, this is so bad saudara. Mari biasakan diri saudara mengucap syukur untuk hal-hal yang terjadi di hidupmu. Sejenak lihat anakmu, lihat kebaikan Tuhan kepada anak-anakmu, kepada studi mereka, kepada bisnismu. And then you can say that God is so good. Kalau saudara biasa mengucap syukur, saudara akan melihat hari-hari depan yang baik. Amin saudara. Kemudian dikatakan firman Tuhan, yang ketiga, yang terakhir. Harapan tergantung apa yang kita masukkan ke dalam hati kita. Harapan kita itu tergantung apa yang kita masukkan. Jadi saudara nggak bisa berharap yang baik tapi memasukkan yang buruk. Banyak anak-anak Tuhan, oh ya kalau gitu harapan saya ucapkan saja. Aku percaya, aku menerima yang baik. Enggak saudara, firman Tuhan itu, janji Tuhan itu, pengharapan itu bukan mantra. Amin, aku sembuh, amin, aku sembuh. Bukan saudara. Yang keluar dari mulut itu meluap, kata firman Tuhan. Meluap dari dalam hati. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan meluap? Kalau saudara isi gelas air dengan air, gitu, dengan gelas dengan air, yang meluap itu adalah akibat. Akibat apa? Akibat apa yang saudara masukkan. Jadi kalau saudara masukkan yang baik, maka yang keluar adalah harapan yang baik. Benar ya saudara? Kesehatan, saudara akan, yang keluar itu adalah ucapan syukur. Tapi kalau saudara masukkan yang buruk, saudara melihat yang buruk, saudara yang keluar pasti yang buruk. Jadi saudara
nggak bisa latihan untuk mengucapkan yang baik. Nggak bisa, saudara. Kalau kamu masukkan yang baik, otomatis yang keluar yang baik. Karena apa? Lukas 6 ayat 45 tadi dikatakan apa? Orang yang baik mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya. Benar? Orang yang baik mengeluarkan yang baik dari perbendaharaan hatinya. Dan orang yang jahat mengeluarkan yang jahat. Jadi tergantung apa yang ada di dalam hatimu. Dan apa yang ada di dalam hatimu tergantung apa yang kamu masukkan. Wow. Jadi pengharapan itu saudara nggak bisa latihan untuk berpikir yang baik. Nggak bisa saudara. Karena Filipi 4 katakan, oleh sebab itu fikirkanlah semua yang benar, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang kudus. Karena apa? Karena apa yang kamu masukkan, maka itu yang akan kamu keluarkan. Kalau kamu masukkan yang baik, yang mulia, yang kudus, maka kamu akan punya harapan yang baik. Tapi ketika kamu memasukkan yang tidak baik, kamu tidak akan punya harapan. Kamu akan hidup dalam bimbang dan kekhawatiran. Itu sebabnya di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Perhatikan di situ, tubuhmu baik kalau pikiranmu baik. Hati itu adalah pikiran, diterjemahkan adalah pikiran. Tubuh saudara baik kalau pikiran saudara baik. Itu sebabnya dikatakan dalam kitab Amsal, jagalah hatimu, jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Supaya kamu masukkan yang baik. Benar saudara? Nggak ada orang yang melihat sakit, melihat gosip, acara gosip, melihat sinetron, lalu berharap yang baik. Nggak bisa saudara. Nggak mungkin saudara. Amsal 4 ayat 22 katakan firman Tuhan itu adalah kehidupan, the source of living. Sumber dari kehidupan. Jadi kalau saudara masukkan itu janji firman Tuhan, supaya kamu mau melihat hari-hari yang baik di dalam hidup. Bergaul sama anak-anak Tuhan yang menceritakan kebaikan, yang menceritakan firman Tuhan. Bergaul dengan mereka supaya kamu melihat dan mendengar yang baik. Itu sebabnya saudara, ketika saudara lahir baru, hal pertama yang dikatakan Tuhan, kamu harus memisahkan diri dengan dunia ini. Jadi nggak mungkin ada anak Tuhan betah bergaul dengan dunia ini, dengan orang dunia, nggak mungkin. Kita bisa berteman dengan siapa saja saudara, tapi kita tidak boleh bersahabat dengan dunia. Saya bisa punya teman banyak, tapi saya tidak mungkin bersahabat dengan orang dunia. Nggak mungkin. Karena apa? Yang saya bicarakan dengan yang dia bicarakan beda. Benar nggak? Dan kalau dia bicara, itu pasti saya dengar. Dan apa yang saya dengar akan saya simpan. Kalau pikiran saya tidak baik, makanya harapan saya pun jadi tidak ada. Makanya saya jadi bimbang dan khawatir. Saudaraku, ada satu cerita tentang Yakub. Saya tutup ceritanya dengan ini. Pada waktu itu Yakub sudah bekerja 14 tahun dengan pamannya Laban. Lalu setelah bekerja 14 tahun, dia mendapatkan wanita yang dia harapkan, Rahel gitu ya. Lalu Yakub mau pergi meninggalkan pamannya. Lalu pamannya bilang begini, oke, kamu mau pergi, kamu mau minta apa kira-kira? Yakub berkata seperti ini, dulu kan waktu aku datang, kamu kekayaanmu tuh gak seperti ini, kambing dombamu gak sebanyak ini, benar ya? Aku mau minta bagianku dong. Lalu apa yang dikatakan oleh Laban? Oke, kamu mau minta apa? Yakub bilang begini, aku mau minta kambing domba yang lahir, yang nanti yang bintik-bintik, yang garis-garis, benar, yang totol-totol, yang hitam, itu menjadi milikku. Tetapi yang putih, yang tidak bernoda, yang tidak ada coreng-corengnya, itu milik kamu. Lihat saudara, Yakub mengucapkan harapannya.
Pada waktu Yakub mulai mengucapkan harapannya, mari kita lihat di dalam Kejadian 30. Lalu apa yang dilakukan oleh Yakub? Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga belang-belang sampai yang putih kelihatan. Saya punya pohonnya, bisa tolong satu orang ambil pohonnya? Lihat saudara, lihat, dia mengambil pohon hawar, pohon badam, pohon berangan, lalu dikatakan dikupasnya lah dahan-dahan itu. Apa yang dilakukan? Dikupas dahannya. Supaya apa? Supaya belang-belang, lihat, sampai yang putihnya kelihatan. Saudara bisa lihat ya, sampai yang putihnya. Dikupasnya saudara. Sampai putihnya. Jadi saudara sedang melihat apa? Belang-belang. Karena apa tadi dia bilang? Yang belang-belang punya dia. Oke? Sampai jadi belang-belang. Nah, putih, hitam, jadi belang-belang. Ia meletakkan dahan yang dikupasnya itu dalam palungan. Jadi palungan, tempat minum domba. Dalam tempat minum kemana kambing domba itu datang minum. Sehingga tepat di depan kambing domba itu, apapun yang kambing domba itu suka berkelamin pada waktu dia menikah, pada waktu datang minum, jadi pada waktu dia kawin, pada waktu dia minum, ditunjukin sama dia. Nih, kamu belang-belang. Oh, jika kambing domba itu berkelamin dekat dahan-dahan itu, maka anaknya belang-belang, coreng-coreng, bintik-bintik. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, dilihatnya tadi sudah saudara, kemudian sekarang dia lihat yang kuat, dia pisahkan, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu, di depannya. Nih, keturunanmu belang-belang, belang-belang, supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ya tidak meletakkannya, supaya tidak dilihat. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Dan lihat saudara, Kejadian 30 ayat 43, maka sangat banyaklah harta Yakub dan ia mempunyai banyak kambing domba. Karena apa? Ternyata hasil dari pernikahan domba-domba ini mostly belang-belang. Karena apa? Nih, lihat saudara, domba aja ditunjukin bisa percaya saudara. Wow, keren gak saudara? Ketika anak Tuhan merilis ucapan, sesuatu terjadi saudara. Tetapi apa yang dilakukan? Kita harus melihat dulu, masukkan saudara. Oke, saya mau punya domba yang belang-belang. Oke, kemudian imani itu. Pada zaman Yakub belum ada firman Tuhan saudara. Zaman kita itu sangat menyenangkan sekali. Saudara bisa hidup dalam janji firman Tuhan. Saudara bisa baca janji firman Tuhan itu. Saudara nggak perlu membelah-belah pohon seperti ini. Jadi jangan sampai setelah ini ada membelah-belah pohon. Saya pernah dengar ada orang yang taruh garam di tanah, ada yang kepret-kepret apa gitu, saudara. Karena pada masa Yakub belum ada, mereka itu tidak memegang janji firman Tuhan. Mereka membuat visual, saudara, supaya pikiran mereka, karena apa yang mereka masukkan, maka pikiran mereka akan mengikuti. Dia masukkan, lihat, belang-belang. Maka ketika dia perintahkan saudara, kambing dombanya menghasilkan keturunan yang belang-belang. Makanya dia punya keturunan yang banyak saudara. Saudaraku, janji firman Tuhan itu bahwa harapan yang saudara mau terjadi tergantung apa yang saudara masukkan. Jadi kalau saudara sedang mengharapkan kesembuhan, saudara masukkanlah kesembuhan. Gak bisa saudara baca mantra, amin, amin, aku sembuh, amin, aku sembuh. No. Renungkanlah, masukkanlah tentang kesembuhan. Saudara mau mengharapkan berkat, dengarkan khotbah tentang berkat. Saya pernah berkhotbah tentang pengelola berkat. Dan stewardship of blessing. Saya pernah berdoa tentang
kesembuhan, Tuhan membenci sakit seperti membenci dosa. Saya selalu berkhotbah hal-hal seperti ini supaya apa? Ketika saudara mengalami hal-hal yang sesuai dengan keadaan saudara, saudara duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang saudara harapkan tergantung apa yang saudara masukkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya harap saudara dan saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Harapkanlah yang baik supaya kita bisa melihat hari-hari depan yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur buat setiap saudara-saudaraku. Kami belajar tentang berharap. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Kami tahu ketika kami berharap kepada Tuhan, sesuatu yang baik, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mulia sedang terjadi. Sedang terjadi kesembuhan, sedang terjadi pemulihan, sedang terjadi berkat. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara yang sakit, pegang bagian tubuhmu yang sakit, aku menghardik setiap sakit penyakit, pergi tinggalkan tubuh ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, benjolan, kempes, miom, hilang dari tubuh ini. Aku perintahkan di dalam nama Tuhan Yesus, hilang. Dan aku berkata kepadamu, hai tubuh, jadilah sehat. Pengapuran, pegang bagian tubuhmu yang sedang pengapuran. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, jadilah sehat. Terimalah janji firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kita akan melakukan perjamuan. Mari siapkan perjamuan kudus saudara. Ketika Tuhan Yesus mau diserahkan, dia berkumpul dengan murid-muridnya, dia mengambil cawan dan roti, cawan yang berisi anggur dan roti. Lalu dia mengangkat roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang terpecah untuk engkau. Ketika kita memakan tubuh Tuhan Yesus, kita sedang menerima karya keselamatannya. Kau diselamatkan dari hukuman dosa, kau disembuhkan dari sakit penyakit. Kau diberkati dari kemiskinan karena dia yang kaya rela menjadi miskin. Mari sama-sama kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Terimalah karya keselamatan, terimalah kesembuhan, terimalah berkat Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan dia berkata, anggur ini adalah perjanjian baru. Cawan ini adalah perjanjian baru. Menggantikan perjanjian yang lama yang mencari-cari dosa saudara sampai keturunan ketiga dan keempat. Tetapi oleh darah Kristus, dia telah menyucikan engkau sehingga engkau layak memanggil dia Abba dan Abba ya Bapa. Mari sama-sama kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita. Mari kita ucapkan syukur untuk karya Kristus. Mengucap syukur untuk anugerah, mengucap syukur untuk kasih, mengucap syukur untuk kebaikan. Kami menerima yang baik karena kau anugerahkan, karena kau telah menganugerahkan yang baik kepada kami. Jikalau anakmu saja kau anugerahkan, kau berikan. Jikalau Yesus saja diberikan, yang lain pun pasti kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya berharap kepada Engkau, kami tahu kami tidak akan pernah dikecewakan. Terima kasih untuk pengorbanan, terima kasih untuk darah, terima kasih tubuhmu yang dipukul, dicambuk, sehingga kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan kita itu akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosamu,
tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Diberkatilah engkau di dalam pernikahanmu, di dalam keluargamu. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam bisnismu. Diberkatilah engkau di dalam studi, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada engkau. Supaya oleh perbuatan baikmu nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan tetap naik dan bukan turun. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang memberi dan bukan yang meminta-minta. Mari kita ucapkan bersama statement iman kita. Mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita sama-sama mengatakannya. Aku percaya aku telah dikuduskan, telah dibenarkan, telah disucikan. Aku percaya aku dikasihi, diberkati berkelimpahan, sehat. Aku adalah pemenang. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya percaya saudara menerima kebaikan Tuhan, menerima berkat Tuhan. Saya percaya saudara menerima firman Tuhan yang memerdekakan engkau. Share kebenaran firman Tuhan ini supaya banyak orang menerima kabar baik. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang sudah terlibat. Pemusik, terima kasih untuk WL, singers, terima kasih untuk tim multimedia, sound, videografi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah terlibat. Saya sangat mengucap syukur punya rekan-rekan yang dapat diandalkan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nyatakan baik.